Pemirsa, persentase kasus positif atau positivity rate COVID-19 di DKI Jakarta sudah mencapai 11,1%. Angka ini cukup mengkhawatirkan karena Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menentukan ambang batas aman positivity rate di angka 5%. Ya, penambahan kasus COVID-19 Sabtu kemarin mencapai angka 1.045, sehingga total kasus positif di Jakarta sejak awal tahun 2020 mencapai 1.264.209 kasus. Dari total kasus positif tersebut, sebanyak 1.240.738 orang telah dinyatakan sembuh dan 15.313 orang meninggal dunia. Epidemiolog dari Griffith University Australia Diki Budiman menyarankan Jakarta sudah harus melakukan pengetatan sebelum kasus COVID-19 kembali melonjak tajam. Pengetatan yang dimaksud adalah melakukan tes pelacakan dan penerapan protokol kesehatan secara konsisten. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa perkembangan angka COVID-19 dan varian baru di tengah padatnya aktivitas masyarakat, sudah bergabung bersama kami Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat sore Pak Syahril, Assalamualaikum. Mohon maaf, boleh dibuka audionya Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semua. Salam sehat, terima kasih Pak Syahril sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Pak, ini bicara soal bagaimana informasi mengenai positivity rate di Indonesia ini yang naik. Apakah betul Pak, seperti apa analisanya? Betul, jadi dalam 1 minggu ini fluktuasi jumlah kasus konfirmasi itu berfluktuasi ya. 3 hari yang lalu kita sempat sampai 2069 ya, mencapai angka 2000. Tapi dalam 3 hari ini turun lagi sampai 1726 ya, jadi agak turun. Jadi memang karena kita adalah masa pandeminya masih ada, jadi fluktuasi itu akan selalu ada, bisa naik, bisa turun. Nah, positivity rate kita secara nasional kan 3,8. Memang DKI itu 11,1% dan Banten 7,1. Ini sudah di atas ambang batas 5% dari WHO, sehingga betul memang kasus di DKI maupun Banten dan Jabar ya, itu saat ini yang penambahan kasusnya tertinggi, sehingga harapannya memang betul kita harus melakukan pengetatan dan kedisiplinan dalam protokol dan vaksinasi. Baik, Pak Syahril, apakah ini tandanya akan ada peningkatan dari status wilayah, baik Jakarta, Jabodetabek mungkin Pak? Memang nanti akan ada suatu evaluasi ya, kita sampai dengan tanggal 4 Juli nanti, sesuai dengan keputusan atau edaran dari Mendagri, bahwa saja PPKM level 1 ini akan kita tinjau di tanggal 4 Juli nanti, dan tentu saja sebagaimana yang lalu, evaluasi itu berdasarkan indikator-indikator tadi, baik itu jumlah kasus, kemudian jumlah kematian, termasuk positivity rate ya. Apa upaya dari Kementerian Kesehatan untuk menekan angka positif COVID-19 ini agar tidak semakin meningkat, Pak? Ya, jadi kami sampaikan kenaikan kasus ini memang seiring dengan adanya subvarian baru ya, BA4 maupun BA5, yang memang prediksinya sebagaimana 5 negara yang sudah melaporkan, itu adanya peningkatan kasus sampai puncak dan sudah menurun. Dan kita diperkirakan minggu kedua maupun minggu ketiga Juli itu sepertiga dari peningkatan Omikron yang lalu ya, berarti sekitar 20 jutaan. Nah, tentu saja dengan prediksi yang kita perkirakan ini harus kita lakukan upaya, satu untuk menekan penambahan kasus, yang kedua juga bagaimana mengendalikan hospitalisasi rumah sakit maupun kematian. Nah, upaya yang kita lakukan tentu saja adalah satu, pengetatan kedisiplinan protokol kesehatan. Harapannya semua masyarakat mempunyai kesadaran yang tinggi ya, bahwasanya kita saat ini adanya kenaikan kasus khususnya di Jakarta, Banten, Jawa Barat ya, dan termasuk Bali. Kemudian juga kita berharap peningkatan vaksinasi yang kita prioritaskan, baik itu vaksinasi 1, 2, dan booster, itu dalam upaya untuk menekan agar angka hospitalisasi tidak tinggi. Jadi boleh angka kesakitannya naik atau bertambah,
Tapi kita berharap hospitalisasi tetap dapat kita kendalikan di bawah 5%. Baik, Pak Syahril, tadi disebutkan kalau Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta Bali mengalami peningkatan yang sangat tinggi untuk penyebaran COVID-19 ini. Kenapa di 4 wilayah ini menjadi penyebaran tertinggi, Pak? Yang kita ketahui bahwa aktivitas masyarakat sebenarnya sudah normal di seluruh wilayah Indonesia. Memang ke 5 provinsi dia, itu juga daerah aglomerasi ya. Jadi memang mobilitas masyarakat sangat tinggi, terutama di Jakarta ini. Nah tentu saja karena ini masih masa pandemi, penularan ini sangat dimungkinkan untuk masyarakat yang banyak dengan mobilitas yang tinggi. Jadi perkiraan Jakarta kenapa tinggi, itu adalah suatu kenyataan yang ada, termasuk di Banten, Jawa Barat maupun di Bali gitu. Baik, Pak Syahril, apakah akan ada rujukan bagi wilayah-wilayah tersebut untuk bisa membatasi aktivitas masyarakatnya, Pak? Maksudnya rujukan gimana? Untuk mungkin membatasi aktivitas seperti mengurangi jam masuk bekerja atau mengurangi aktivitas di luar rumah seperti dulu saat COVID-19 meningkat? Ya, nanti kita evaluasi. Yang saat ini sudah dikeluarkan oleh Satgas Covid, yaitu memberikan suatu pengetatan dalam pertemuan-pertemuan yang skala besar ya. Okay. Yaitu yang lebih dari 1.000 pertemuannya diharapkan ada satu vaksinasi sampai booster ya. Termasuk juga peningkatan pemakaian protokol kesehatan, pakai masker ya, dan jaga jarak itu. Nah tentu saja kita nanti mungkin perlu pengetatan atau mengusulkan agar pencapaian target vaksinasi baik 1, 2 maupun booster itu dapat dijadikan sebagai persyaratan-persyaratan di dalam pertemuan-pertemuan maupun perjalanan ya, karena ini sangat mempunyai suatu dampak yang besar terhadap pengendalian COVID-19. Pak Syahril, bicara soal agenda besar dalam waktu dekat yaitu Hari Raya Idul Adha. Nah ini kan biasanya masyarakat juga banyak yang pulang kampung. Apakah ini akan diatur juga seiring prediksi akan adanya lonjakan kasus COVID-19 di pertengahan Juli hingga Agustus? Ya, nanti kita tunggu informasi resmi dari pemerintah pusat. Tetapi dengan pelajaran yang waktu lalu, yaitu mudik Lebaran, ya Idul Fitri, adanya persyaratan yaitu booster. Saya kira ini mungkin akan tetap dilakukan dengan pengetatan yang lainnya. Baik, Pak Syahril, apa sih yang harus dilakukan masyarakat utamanya untuk bisa agar tidak tertular penyebaran COVID-19 ini yang semakin masif? Ya, pertama kita harus sadar kalau imunitas kita atau daya tahan tubuh kita harus dijaga terus. Yang pertama melalui PHBS ya. Jadi dengan perilaku hidup bersih sehat itu harapannya kita mempunyai suatu daya tahan terhadap semua penyakit sebetulnya, bukan hanya COVID. Yang kedua dengan pengetatan protokol kesehatan yang selama ini sudah jalan. Nah kalau dilihat ada suatu kekurang disiplinan dari sebagian masyarakat, maka ini harus dimaknai bahwa kelonggaran yang disampaikan oleh Bapak Presiden, yaitu boleh melepas masker di ruang terbuka dengan catatan tidak banyak orang berkumpul maupun tidak ada kerumunan. Sebagai contoh, di keramaian untuk konser, pertandingan olahraga, di tempat wisata, itu tetap memakai masker. Nah tentu saja terakhir, kita harus menyadari, kita harus menekan tingkat atau derajat kesakitan apabila kita tetap kena Omikron atau subvarian baru ini. Jadi jangan sampai kita masuk rumah sakit dan harapannya juga akan menekan angka kematian apabila hospitalisasi ini juga rendah. Untuk varian sub-COVID-19 ini Pak, apakah ada informasi terbaru mengenai literasinya agar informasi kepada masyarakat juga? Ya, seiring dengan adanya subvarian baru, per hari ini kita sudah menjadi satu BA4 itu menjadi 44 ya, kemudian yang subvarian BA5 itu menjadi 344, sehingga jadi total adalah 388. Jadi saya ulangi, BA4 ada 44, kemudian BA5-nya ada 344, total hari ini adalah 388 subvarian yang sudah ada di catatan kita.
Baik, apa yang bisa harus diketahui oleh masyarakat Pak terkait bahayanya dari subvarian baru ini atau seperti apa dalam menyikapi adanya subvarian baru ini? Ya, subvarian ini adalah bagian dari alamiah perkembangan suatu virus ya untuk mempertahankan diri. Jadi kita tidak usah khawatir apabila terjadi suatu mutasi termasuk subvarian baru ini, karena dari laporan dan kenyataan di lapangan, walaupun tingkat penyebarannya hampir sama dengan Omikron yang lalu, tapi tingkat keparahan atau kesakitan yang disebabkan oleh subvarian baru ini lebih rendah dari subvarian sebelumnya, gitu Pak. Jadi kita supaya tetap tenang, apapun variannya, kita tetap mengendalikan dengan cara protokol kesehatan dengan disiplin, kemudian vaksinasi, dan tentu saja harus digerakkan secara bersama-sama oleh kita semuanya. Baik, jadi vaksin masih bisa membantu Pak ya untuk bisa menangkal penyebaran virus varian baru. Menangkal penyebarannya Pak, tapi mencegah atau menghambat suatu tingkat keparahan. Jadi kalau orang tetap kena positif, tapi dia nggak sampai berat, sehingga dia tidak perlu harus dirawat di rumah sakit. Baik, gitu. Baik, kita harapkan ini virus COVID-19. Dia tetap kena, pokoknya ya. Harapannya dengan vaksinasi cukup tidak bergejala atau gejala ringan, sehingga ini suatu modal kita menekan hospitalisasi dan juga akan menekan suatu kematian apabila terjadi atau terinfeksi subvarian baru ini. Baik, jadi fatalitasnya tidak parah begitu ya Pak ya. Baik, kita harapkan ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat seluruhnya untuk menerapkan protokol kesehatan bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Jangan panik ya, tetap waspada. Terima kasih. Tetap tenang dan jangan panik, tetap waspada, begitu pesan dari Jubir Kementerian Kesehatan. Terima kasih banyak Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu Bapak, selamat sore, assalamualaikum. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah di MNC News Now.